Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw lama aw ajala aw yujala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabin ya katsiran nawal hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila mithal falakal hamdu walakal minah walakal syaraf ala kulli hal. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih juga berjamaah. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita telah melaksanakan puasa. Ada yang 21 dan ada yang masih 20. Nggak tahu di sini mulai dari kapan? 20 ya berarti. Malam ini berarti adalah malam 21. Dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kepada kita sebuah kesehatan supaya kita pada 10 hari terakhir ini kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah pahala yang nilainya 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Bapak Ibu hafizakumullah, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang insya Allah masih sering di antara kita atau di lingkungan kita yang itu masih terjadi, yaitu perkataan seandainya, umpama, jika, ya. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan warning kepada kita. Warningnya apa? Yaitu Rasulullah itu melarang ketika ada sebuah musibah atau sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita itu dilarang untuk mengatakan umpama, seandainya, ya. Kata Rasulullah, wa in asabaka syai'un, jika sesuatu menimpa pada dirimu, wala taqul law, janganlah engkau mengatakan lau atau seandainya, umpama, jikalau, apalagi dan sepadannya. Anni amaltu kana wa kada wa kada. Jadi ketika kita mengatakan anni amaltu kana kada wa kada, seandainya aku melakukan begini pasti begini. Nah, sering sekali kita gitu. Ada sesuatu yang apa gitu ya,
rapat, ya kan? Rapat, kemudian ada yang usulannya nggak diterima. Terus terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Yang usul tadi ngomong begini, tuh kan seandainya kemarin mengikuti kata-kata saya. Nah ini dilarang mengatakan begitu. Kenapa? Perkataan yang seperti ini kata Rasulullah itu bisa jadi adalah sebuah protes kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi dan tidak mungkin kembali lagi. Maka ketika kita menimpa segala sesuatu kepada kita, keburukan yang terutama itu ya tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang harus kita ucapkan kata Rasulullah? Walakin kul, tetapi katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Jadi ketika terjadi dus begitu ya nggak sesuai dengan, maka yang kita ucapkan adalah qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Itulah takdir yang diberikan kepada kita, dan segala sesuatu yang dikehendaki Allah terjadi maka terjadilah. Ini salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk kita meyakini bahwa takdir itu sudah terjadi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara takdir, dan kita tadi dikatakan oleh Rasulullah jangan mengatakan lau, seandainya, umpama. Maka yang perlu kita kedepankan ketika kita menghadapi sebuah peristiwa yang itu tidak sesuai dengan diri kita, maka selain kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala, kita juga ketika itu memang musibah dan kita menganggapnya itu musibah, kita harus mengutarakan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Katanya Rasulullah, as-sabru ad-sadmatil ula. As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah pada tatapan yang pertama. Artinya apa? Ketika di awal kita kena musibah, maka ketika itu pula kita berzikir kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru kita kemudian kalau itu kehilangan ya kita nyari. Kalau itu sebuah musibah, maka kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita akan berdoa ya, inna fi musibati wa khlufli khairu minhu. Ya, sesungguhnya itu adalah sebuah musibah dan mudah-mudahan musibah yang telah terjadi kepada kita diganti oleh Allah kepada yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita dikatakan oleh Rasulullah jangan mengatakan seandainya, umpama, jikalau, ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kata Rasulullah, fa inna lau, sesungguhnya kata-kata lau, seandainya, umpama adalah taftahu amal syaiton. Apa? Yaitu kata-kata seandainya, umpama dan seterusnya itu adalah membuka pintu amal-amal syaitan. Itu berarti kenapa? Karena kita tidak rela takdir itu menimpa pada kita. Padahal yang namanya takdir itu ada dua sikap yang harus kita kedepankan. Yang pertama, ketika takdir itu menimpa kepada kita dan kondisinya adalah sebuah kenikmatan, maka kita bersyukur. Tetapi takdir itu menimpa kepada kita itu sebuah musibah, maka kita sikapnya adalah bersabar. Syukur dan bersabar dua-duanya baik untuk kita. Dan itu adalah cirinya seorang mukmin ketika menghadapi peristiwa ataupun takdir yang menimpa kepada seorang mukmin ataupun seorang muslim. Bukan kemudian wah seandainya ya, seumpama gitu kan, tadi itu kalau begini pasti begini, kalau begitu pasti begitu. Nah, padahal sesuatu yang terjadi itu tidak mungkin kembali lagi, diulang lagi, nggak bisa. Karena nggak bisa diulang lagi, nggak bisa kembali lagi, maka kita mengedepankan yang namanya syukur ketika itu nikmat, sabar ketika itu adalah musibah. Bapak Ibu hafidhakumullah,
Jadi kita mudah-mudahan di dalam menghadapi kehidupan ini, ketika kita melakukan segala usaha, semangat untuk mencari sebuah kemanfaatan, semangat untuk memberikan ataupun berusaha, kemudian dibarengi dengan bahwa segala sesuatu itu adalah hak prerogatif Allah yang terjadi, dan apa yang kita lakukan adalah sebuah ikhtiar yang harus kita lakukan, dan meyakini apa yang akan terjadi adalah kehendak Allah, maka kemudian itu insya Allah akan membuat kita apa? Kalau sukses kita tidak jumawa atau sombong, kalau gagal kita tidak terlalu kecewa. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beriman, yang senantiasa meyakini takdirnya Allah dan senantiasa untuk mengambil semua pelajaran atau peristiwa atas peristiwa yang telah terjadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa memberikan kita menjadi insan yang semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.